Kata Abah, terutama buat perempuan, kalau ingin rezeki di rumah tangga itu mengalir, sering-seringlah mau disetubuh itu. Maka Abah jamin kepada yang punya rumah tangga, penyebab hampir 99% kegagalan ekonomi adalah kebanyakan perempuan itu, laki-laki itu ngemis minta itu. Sebetulnya manusia kalau ngerti hukum alam saja sebenarnya dia akan penuh keberkahan. Cuma manusia itu nggak pernah mau menciptakan energi, pelit. Itu aja persoalan, pelit. Makanya ciri orang sodakoh, ciri orang takwa sodakoh, ciri orang iman sodakoh, ciri orang hijrah sodakoh, ciri orang apa sodakoh, orang husu sodakoh. Ternyata Allah nggak butuh sodakoh kita. Itu buat siapa? Buat kita. Maka di dalam ternyata pada saat kita sodakoh, mengeluarkan uang, memaafkan, itu kita menciptakan energi. Dan energi nanti akan melahirkan materi. Itu paham itu. Dari semua materi ini berasal dari energi. Energi berasal dari cahaya. Itulah kenapa energi MC kuad. Itu energi. M adalah massa. Seberapa besar kamu mengeluarkan tadi semua sodakohnya. Energi yang akan yang kau tarik adalah sebesar M-nya massa, C-nya dikuadratkan. Ternyata nurun ala nurin C kuadrat itu adalah kasih sayang dibalas kasih sayang. Memberi. Pada saat kita memberi, membuat orang senang nggak? Itu membuat orang senang. Maka berarti kalau begitu, pada saat kita berbagi itu adalah orang senang. Maka kita sedang membuat energi. Pada saat kita berbuat energi, maka timbullah materi. Itu hukum alam ya. Maka itulah tadi. Kenapa di hukum alam ini berlaku yang pertama hukum daya tarik dan daya tolak. Yang kedua adalah hukum kesatuan. Adalah bahwa segala sesuatu ini saling berhubungan. Tadi semua. Makanya kenapa air ini H2O. Ya. Bagaimana kita berhubungan simbiosis mutualisme. Antara kita bernapas mengeluarkan karbon dioksida. Tanaman ini adalah dengan proses fotosintesa. Merubah H2O air dari dengan CO2 menjadi oksigen. Nah inilah hukum bagaimana lihat orang Hindu. Di hukum ini orang Hindu jauh lebih ngerti dari orang Islam. Kita mah hutan ditebang, pohon ditebang, burung ditewak. Tadi semua. Nah inilah kadang-kadang manusia nggak ngerti bahwa sesungguhnya ada hukum kesatuan di alam ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di alam ini hukum kesatuan yang disebut senyawa. Ini air H2O. 2 hidrogen, 1 oksigen. Kalau seandainya 1 hidrogen itu bom. Tapi pada saat menyatu, maka menjadilah rahmat. Menjadi air yang menyegar. Sama saja kayak garam dapur. Na2Cl. Natrium klorida. Inilah sebetulnya di alam ini berlaku hukum Tuhan. Adalah kesatuan. Maka itulah kenapa kita sholat di seluruh berjamaah. Kita disuruh bergotong royong. Kita harus disuruh adalah apa namanya cek orang tua kepada anak-anak. Hei anak-anak, kamu harus rukun sama saudara. Nah, diantara yang kedua hukum adalah kesatuan. Diantara banyak yang menyebabkan rezeki tidak mengalir. Bapak sedang putus hubungan dengan tetangga, dengan orang tua. Hubungannya lagi jelek dengan mertua. Atau suami dengan istri. Itulah kata Abah terutama buat perempuan. Kalau ingin rezeki di rumah tangga itu mengalir, sering-seringlah mau disetubuh itu. Maka Abah jamin kepada yang punya rumah tangga,
penyebab hampir 99% kegagalan ekonomi adalah kebanyakan perempuan itu, laki-laki itu ngemis minta itu. Tadi semua. Oh, sampai ada kata si Lukman, apa? Bini saya hanya buka sampai tanggal 3 saja, habis duitnya beak tanggal 3, calana nutup deh ini ke tanggal 30. Itulah. Percaya sama Abah. Itulah dari awal kenapa Allah mengatakan wa'id kulna ya adamuskun antawaz, harusnya disatukan. Makanya kenapa nikah itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Supaya apa? Litaskunu. Cek Allah di bahasanya sok numpak. Satukan tubuhmu. Satukan rasanya. Cuma manusia nggak ngerti-ngerti. Maka lihat, banyak kiai-kiai nggak ada kerjaan, nggak ada apa, hidupnya mewah, anaknya banyak, dia pakai sarung terus. Kadang-kadang bininya 4. Dia karena apa? Kerjanya itu ya tadi menyatukan rasa. Jadi ingat ya, di rumah kalian nanti pulang dari sini bilang bini kalian, bilang kata Abah gitu, penyebab rezeki ini rumah nggak menyala karena akibat aribatan. Akinya pernah ngahiji plus yang minus. Jadi ada hukum kesatuan, kita saling berhubungan. Maka tadi berhubungan badan itu diantaranya adalah contoh. Kalau seandainya bohlam ini nggak berhubungan plus dan minus, nyala nggak? Rezeki tidak menyala itu. Tadi makanya kenapa? Maaf ya, ini negatifnya. Di Gunung Kemukus itu orang yang nyari kesugihan disuruh berhubungan. Kalau kalian ngerti, itu sebetulnya memang ada landasannya. Itulah berhubungan badan itu menjadikan, maka laki-laki pada saat kalian sering berhubungan badan dengan benar, maka otak kalian jernih, mata kalian menyala, hati kalian berbunga, tenaga kalian nambah. Akhirnya gagah nggak? Gagah. Ini bininya rezeki pengen, tapi energi itu tidak pernah diberikan. Maka akhirnya kata Abah, banyak sekarang ini laki-laki hubungan rumah tangga itu jin. Nah itulah. Maka kenapa dalam hukuman hubungan badan dengan laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran itu sendiri, Allah mengatakan auma malakat aimanuhum, itu lebih kepada kesepakatan. Bukan ikatan hukum doa, maaf ini ya, tapi jangan dipermainkan. Lebih kesepakatan bersama. Nah, maka disebut akad. Akad itu sepakat. Itu semua. Ini banyak di rumah tangga ini gak sepakat. Nah, ini kenapa Abah tahu? Karena dari jemaah pada ngadu semua. Aduh bah, tadi semua. Aduh bah, ini parah bini saya nih bah. Tadi udah 2 bulan nggak dapat jatah. Rasa kepala saya bejad. Ya iya. Kalau kamu kepalanya bejad kayak begitu, kata saya, gimana kamu akan cerdas mencari rezeki? Tadi inilah yang disebut hukum kesatuan. Tadi semua. Maka inilah, dan juga kemudian tadi yang hari ini barangkali, makanya tadi banyak orang kata saya dijauhi tetangga, saya dijauhi keluarga. Itulah karena keboncosan dirimu sendiri. Dan lucunya orang yang kayak gitu suka merasa mulia. Itu padahal di situ seharusnya hukum kesatuan. Ayo sekarang sambungkan silaturahminya lagi. Sambungkan dengan orang tua, karena di alam ini berlaku hukum kesatuan. Ya, kayak natrium klorida. Bayangkan yang negatif aja, klorid dengan disatukan dengan natrium bisa menjadikan garam dapur yang berguna. Ya, pahami ya sahabat. Maka tadi kayak simbiosis, mutualisme, semuanya adalah berlaku semua. Maka itulah kenapa baginda Nabi menyuruh kita menyambungkan tali dengan tali silaturahmi akan mendapatkan ternyata bersilaturahmi itu menciptakan energi, dan energi akan menghasilkan materi.
Dengan sodakoh itu akan menghasilkan energi. Dan energi akan menghasilkan materi. Tuh. Maka coba saja Bapak datang bertamu. Minimal materi yang muncul ada air minum, bodas mah ayah. Sok. Lakukan. Bahkan Abah sekarang bikin metode kamu bersilaturahmi ke 15 orang setiap hari. Kalau bisa, silaturahmi aja. Minta apa-apa, nggak usah ngomong, silaturahmi aja. Coba kamu rasakan energi. Datangi lagi yang barangkali hari ini, aduh Masya Allah, itu penyebabnya kalau Abah karena hukum kesatuan di alam kamu tinggalkan. Pecah dengan mertua, pecah dengan orang tua, jauh dengan saudara. Ibaratkan rantai-rantai karbon yang tercabik-cabik. Ya. Makanya dengan hukum kimia aja bisa dipahami semua.